Semangat semuanya. Mantap. Bentar ya. Yang lagi makan silakan dihabiskan makanannya, yang mau minum silakan minum, dihabiskan minumannya. Kamar mandi. Ya nggak apa-apa loh mbak. Kalau mau berarti ke kamar mandi. Bentar ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak sekalian? Baik. Nah jadi sudah kenal saya siapa? Iya, kamu tahu dari mana? Bukan, Mbak. Tak kenal sama tak sayang, jadi kenalkan nama. Ini kita aja ya, informal aja ya, biar asik ya. Jadi perkenalkan nama aku Nur Hadi, aku dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, jadi saya mewakili Pak Supringgo selaku guru mata pelajaran alur proses produksi program televisi. Nah, jadi karena ini pertemuan awal, ya kita nanti tidak akan ada penugasan, kita tidak akan ada teori-teori yang seperti apa yang lebih mendalam. Jadi kita hanya pembahasan awal aja, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau absen terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Jihan Khairul Nisa, yang mana ya? Oke, nah. Kalau Mbak disebutkan, karena kita belajar tentang perfilman, tolong disebutkan film favoritnya Mbak Jihan. Film favorit, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Waduh. Nah, selanjutnya ada Nia Aprilia. Hadir Pak. Hadir. Gilan, oke, good. Selanjutnya ada Rizky Ridho. Saya suka semua film yang horor. Tapi hidupnya nggak horor kan Mbak? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Laya Syarifah. Hadir? Oh hadir. Apa Mbak filmnya Mbak? Suka film yang romance. Romance, aduh. Tapi percintaannya nggak pernah gagal kan Mbak ya? Nurul Iza? Kamar mandi, oke. Selanjutnya ada Mbak Nurmala. Hadir ya. Selanjutnya ada Mbak Rendiani. Ke kamar mandi. Mbak Putri. Oke, hadir. Mbak Putri filmnya apa Mbak? Oh, Jumbo. Hadir. Mbak Aisyah. Hadir. Apa Mbak? Horor Pak. Horor. Selanjutnya Mbak Anissa Nuril. Hadir. Iya Mbak, filmnya apa Mbak? Nggak suka film Pak. Loh, sukanya apa Mbak? Sukanya drama Korea. Waduh, sukanya drama. Semoga hidupnya nggak penuh drama ya. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Salsa. Sumala Pak. Sumala. Keren. Nah, jadi di sini hadir semua ya yang tadi disebutkan di kamar mandi. Iya, Pak. Nah, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, kita akan belajar tentang alur proses produksi program televisi. Siapa yang di sini di rumahnya nggak punya TV? Saya. Loh, bisa nggak? Soalnya saya punyanya LED. Jadi di pembelajaran PPT ini siswa itu diharapkan untuk bisa memahami alur proses produksi program televisi. Nah, selain itu, mbak-mbak semua murid-murid di sini juga diharapkan bisa paham 3 tahapan. Yang pertama tahapan praproduksi, yang kedua tahapan produksi, dan yang ketiga ada tahapan pasca produksi. Ya mbak, silakan masuk. Sini kita akan bahas tentang konsep dasar produksi program televisi. Nah, di sini ada definisi dan juga jenis program. Siapa yang bisa membacakan? Tolong membacakan definisinya. Saya Pak. Boleh, Mbak. Monggo. Definisi
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian program. Nah, ini 3 tahapan yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, di sini ada jenis-jenis program. Yang pertama itu ada berita, yang kedua itu ada talk show, yang ketiga ada reality show, yang keempat ada drama, dan yang kelima ada program hiburan. Kalau di antara 5 program ini, kalian itu paling suka itu nonton yang mana? 3 sama 4. Nomor FTV. 4. FTV itu maksudnya gimana ya? Ya, benar. Apa? Podcast. Keren. Nah, jadi di sini ada definisinya ya teman-teman. Definisi dari jenis program televisi. Nah, yang pertama itu ada berita. Berita itu apa sih Pak? Berita itu merupakan sajian informasi aktual dan faktual tentang peristiwa terkini yang memiliki nilai jurnalistik. Nah, kalau misal ada suatu kejadian dan kejadiannya itu lampau, apakah itu dikatakan berita? Ya. Kenapa? Karena buat informasi. Ya, bisa ya. Misalkan ada berita lampau tapi itu dikutip kembali. Nah, itu bisa menjadi bisa dikaji menjadi sebuah berita. Yang kedua ada talk show. Talk show adalah program diskusi yang menghadirkan pembawa acara atau yang biasa kita kenal dengan host dan narasumber untuk membahas topik tertentu. Nah, yang selanjutnya ada drama. Drama ini mungkin yang paling digemari ya sama kaum sekarang ya. Paling sama siapa tadi? Mbak Nisa ya. Nah, drama itu apa? Drama merupakan sajian fiksi yang menyajikan cerita dengan alur tertentu dan diperankan oleh aktor atau aktris. Nah, misal nih, kalau drama diperankan sama aktor yang jelek, itu kira-kira drama yang seperti apa? Horor, ya bisa horor. Komedi mungkin bisa ya, wajah-wajah konyol gitu ya. Nah, selanjutnya ada reality show. Reality show merupakan program yang menampilkan situasi nyata tanpa naskah yang terlalu terstruktur. Nah, menggambarkan kehidupan sehari-hari atau situasi khusus yang dihadapi oleh para peserta. Nah, kalau dari definisinya, kira-kira kalian udah ada gambaran belum? Ini tuh reality show itu yang seperti apa? Program televisi yang seperti apa? Lapor Pak. Lapor Pak. Itu termasuk ke program apa? Hiburan. Ya. Seperti MasterChef. Ya, yang terakhir ini program hiburan. Nah, yang memiliki tujuan jelas untuk menghibur. Kalau misal program hiburan tapi tidak menghibur, berarti namanya apa? Program biasa. Definisi sendiri. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contohnya ya. Nah, di berita. Selain liputan 6, kalian semua tuh biasanya familiar sama berita-berita yang seperti apa? Korupsi. Maksudnya Rumpi itu termasuk ke reality show. Show. Oh, Metro TV benar, seperti redaksi gitu. Ya, benar. Yang selanjutnya ada talk show, Mata Najwa. Nah, yang selanjutnya reality show ya ini MasterChef. Ya. Nah, terus ada drama ini ada ini apa namanya sinetron. Ini termasuk drama enggak kalau Asmara Genzi? Iya. Benar ya berarti ya. Nah, selanjutnya ada program hiburan Lapor Pak. Paham ya? Nah, selanjutnya ini ada proses produksi. Nah, sesuai dengan yang akan kita bahas di sini ada masing-masing proses produksi dari tiap-tiap jenis program televisi. Mungkin bisa dibacakan untuk yang drama. Siapa? Oke, monggo Mbak Amanda. Jenis-jenis programnya drama, proses produksi beritanya yaitu yang pertama ada reporter mencari dan mengumpulkan informasi di lapangan. Yang kedua, tim redaksi melakukan verifikasi dan seleksi berita. Yang ketiga, penulisan naskah berita yang ringkas dan informatif. Yang keempat, penggunaan visual pendukung seperti footage, grafis, dan wawancara. Dan yang terakhir yaitu untuk siaran langsung memerlukan koordinasi yang presisi antara tim, lapangan, dan studio. Nah, jadi begitu ya. Apa perlu dijelaskan? Sepertinya tidak perlu dijelaskan karena di sini sudah tertera jelas ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada talk show. Nah, proses produksinya itu dimulai dari pemilihan topik yang relevan dan menarik. Nah, biasanya kalian tuh kalau melihat kayak talk show itu kan nggak mungkin ya kayak topik lampau kayak sudah ketinggalan tren tuh dibahas tuh tidak menarik kan? Apa kalian mau nonton kalau misal topik lampau itu dibahas kembali? Ya, kalian itu kan sukanya gosip-gosip itu kan yang terbaru. Nah, selanjutnya itu ada riset mendalam tentang topik dan narasumber. Bapak itu Bapak buat
Oh iya, Mbak, maaf ya, ini typo ternyata. Oke, Bapak. Rencana. Selanjutnya ada, maaf ya, ini ada fans saya. Bapak mau rapat nggak, Pak? Enggak. Kamu berharap saya rapat. Nah, yang kedua itu riset mendalam. Yang ketiga itu penyusunan daftar pertanyaan dan alur diskusi. Nah, jadi itu di township itu tidak serta-merta mereka itu mengeluarkan pertanyaan, tetapi pertanyaan yang mereka lontarkan itu tuh sudah disusun terlebih dahulu sedemikian rupa. Iya, sudah settingan. Nah, yang kamu nggak bisa tahu Mbak, punya pengalaman Mbak? Itu Pak Doinya, guys. Oh, si dia tadi ya. Dari kan menjadi. Ya, yang selanjutnya ada setting studio yang nyaman untuk percakapan. Nah, yang selanjutnya ada pengelolaan waktu untuk setiap segmen diskusi. Yang terakhir ada di dalam kasus live talk show itu persiapan untuk menangani situasi yang tidak terduga. Dan itu ada persiapannya. Nah, yang selanjutnya ada proses produksi reality show. Yang pertama itu ada casting peserta yang memiliki karakter menarik. Kalau misal karakternya tidak menarik, apakah dia bakalan ditarik? Tidak. Selanjutnya ada perancangan situasi dan tantangan yang akan dihadapi peserta. Yang selanjutnya ada penggunaan banyak kamera untuk merekam dari berbagai sudut. Yang selanjutnya harus ada editing yang intensif untuk membangun narasi dan menciptakan tegangan. Penggunaan voice over atau conventional interview untuk menguatkan cerita. Nah, ini tuh benar-benar mendeskripsikan seperti acara MasterChef itu ya teman-teman ya. Jadi peserta yang begitu itu juga harus diseleksi seperti itu, sesuai lah pokoknya. Nah, selanjutnya ada drama. Nah, ini benar drama. Nah, yang pertama itu jelas harus ada pengembangan cerita dan penulisan skenario secara detail. Yang selanjutnya ada casting aktor sesuai dengan karakter dalam naskah. Nah, tolong kasih satu kasus. Kalau misal aktor itu gak sesuai sama naskah itu bakalan seperti apa nanti jadi drama? Sesukanya sendiri bisa jadi. Alurnya tidak jelas dan jumping. Nah, kan tadi saya tanya kasus, berarti kan mungkin teman-teman pernah menemukan nggak kalau misal teman-teman pernah lihat apa itu Mbak? Abizar. Gak sesuai banget. Berarti kalian keren ya udah bisa menganalisis ya. Ini kelas apa ini? Kelas unggulan. Nah, yang selanjutnya ada pengambilan gambar yang sering dilakukan tidak berurutan. Sorry. Ini skip. Nah, selanjutnya ada proses editing untuk membangun mood dan tempo cerita. Yang terakhir ada penambahan musik dan efek suara untuk memperkuat emosi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada proses produksi program hiburan. Nah, yang pertama itu ada desain set yang atraktif dan sesuai dengan tema acara. Yang kedua ada koreografi dan blocking yang detail untuk segmen-segmen pertunjukan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi pendukung seperti lighting spektakuler dan special effect. Nah, yang selanjutnya ada rehearsal yang intensif untuk memastikan kelancaran acara. Terus ada untuk program live itu dilakukan persiapan kontingensi plan untuk situasi yang tidak diduga. Yang terakhir ada koordinasi dengan tim kreatif, artistik, dan teknis yang kompleks. Di sini masih pada semangat kan? Mbak Jihan kenapa gak semangat? Nah, tadi Mbak Jihan geleng-geleng. Oke, sekarang kita ini ya, nanti kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 2 kali, tepuk 3 berarti tepuk 3 kali. Oke, sekarang tepuk 1, 1, 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, ya, freak ya. Nah, di sini ada tahap praproduksi. Tahapan pertama, di mana dimulai dengan penemuan ide atau konsep, meliputi brainstorming dan analisis target audiens. Nah, yang kedua ada riset dan pengembangan, dimulai dengan studi kelayakan dan referensi program sejenis. Nah, yang ketiga ada penulisan naskah yang terdiri dari struktur narasi, dan yang kedua ada alur cerita atau program. Nah, yang keempat ada pembentukan tim produksi. Yang pertama itu membentuk struktur produksi, dan yang kedua membagi tugas.
yang ketiga, yang kelima ada casting talent. Tahapan yang pertama itu ada seleksi dan saat hari H itu ada fitting dan juga latihan. Nah yang kelima, yang keenam ada survei lokasi dengan mempertimbangkan teknis dan juga yang pasti izin pengambilan gambar di tempat yang dituju. Nah yang ketujuh itu ada apa ini? Perizinan. Iya, perizinan, mohon maaf. Nah, yang pertama itu ada perizinan yang berupa dokumen resmi dan yang kedua itu persetujuan lokasi atau talent. Nah, jadi itu kan kalau perizinan ini kalau misalnya kita nggak punya izin, kita tuh jelas tidak bisa memulai atau memproduksi film yang akan kita buat ya. Nah, selanjutnya ada penyusunan anggaran. Kenapa penyusunan anggaran itu penting? Ada yang bisa coba? Pasti ada biaya konsumsi. Ya, Mbak Iza konsumsi Ya. sangat ter-highlight ya. Mbak Ita tadi apa bilang Mbak? Dia tentu juga kayak Ya. misal tiba-tiba tentunya minta Rokok. Oh ya, benar. Rokok ya biasanya ya. Nah, ya seperti itu. Itu ada meliputi rencana biaya dan juga sumber pendanaan. Jadi itu ditentukan juga sumber pendanaannya itu dari mana. Misal, kalau misal kita punya proyek besar, apakah kita sanggup untuk mensiasati dengan iuran saja? Kan tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Berarti kita harus apa strateginya? Sponsor, benar. Yang kesembilan itu ada menyusun rundown kegiatan, dimulai dari alur cerita yang detail dan juga timing setiap segmen. Kenapa hal ini wajib? Maksudnya harus ada di tahap praproduksi. Biar gak molor, Pak. Benar, biar gak molor tuh biasanya suka molor, gak cuma dari talent aja tapi dari kru. Selanjutnya yang ke-10 ada persiapan teknis, mulai dari peralatan yang berupa kamera, lighting, dan juga audio untuk saat tahap editing nanti. Nah yang terakhir ada gladi bersih dengan simulasi produksi dan pengecekan teknis. Dari 11 tahapan ini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin dijelaskan dari tahap 1 sampai 6 ini tadi? Tidak ada? Paham ya? Keren, sumpah keren. Nah, ini tahap yang kedua yaitu tahap produksi. Jadi di tahap produksi ini tuh ada 2 poin teman-teman. Yang pertama itu perekaman atau penyiaran. Nah, di sini ada 2 poin juga. Nah, yang di highlight. Nah, yang pertama itu teknik pengambilan gambar dan juga koordinasi tim produksi. Nah, jadi dalam tahap ini itu tim produksi itu melakukan teknik pengambilan gambar sesuai dengan kebutuhan program, memperhatikan angle, komposisi, dan perekaman kamera, pergerakan kamera. Nah, koordinasi tim produksi itu menjadi penting. Seperti misal sutradara itu kan punya tugasnya sendiri ya. Jantungnya sebuah itu kan di sutradara ya. Kalau misal sutradaranya udah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, berarti kan film tersebut akan kemungkinan tidak berhasil, tidak terproduksi dengan sempurna. Nah, yang kedua ini ada perbedaan produksi live dan produksi recording. Nah, dari dua kata ini, dari mbak-mbaknya ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih produksi live dan recording? Yang pertama, produksi live dulu, angkat tangan. Disiarkan secara langsung. Angkat tangan nggak? Kalau live itu disiarkan secara langsung. Benar, setuju? Setuju. Nah, contoh dari produksi live itu apa? Berita, sepak bola, Bulu tangkis. boleh, bulu tangkis. Live jualan bisa live jualan. Nah, jadi kan produksi live itu disiarkan secara langsung, artinya tidak ada kesempatan untuk diedit. Nah, seperti itu. Nah, terus yang recording itu tuh direkam terlebih dahulu. Seperti contohnya tadi dari jenis-jenis program televisi itu apa kira-kira yang direkam? Drama. Apa, Pak? Pelakor Pak itu biasanya apa Pak? Biasanya live. 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 Terus Master Chef itu recording, benar. Nah, jadi itu recording berarti kan jelas dia itu bisa direkam terlebih dahulu dan dapat diedit. Nah, selanjutnya ada tahap pasca produksi. Nah, yang pertama ada editing. Editing itu ada 2, ada offline editing dan juga online editing. Nah, offline editing itu seperti pemilihan dan penyusunan gambar. Yang kedua, teknik online editing itu ada pemolesan akhir dan penambahan efek visual.
Nah, yang kedua ada mixing audio, penyelarasan suara dan balancing level audio. Nah, yang ketiga ada color grading, yaitu penyesuaian warna dan pemberian mood visual. Nah, yang keempat itu ada additional graphics seperti lower third, ya benar, opening title dan credit title. Bisa dijelaskan nggak dari 3 poin ini? Ada yang, maksudnya kalian familiar nggak sama 3 ini? Ada yang familiar nggak? Kalau kredit. Opening. Kayak pembukaan Ya benar, opening title itu seperti pembukaan. Kalau credit, Ya di Nama belakang. penyusun gitu. yang di belakang ya seperti itu nama penyusun, sutradara, talentnya, pemainnya. Terus kalau lower third itu apa? Ada yang paham nggak? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Dengar. Baru dengar. Iya. Oke. Sama ya, kita juga sama-sama belajar ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, lower third itu informasi teks di bagian bawah layar seperti nama narasumber dan lokasi. Misal nih kayak di di berita kan misal ada narasumber yang berbicara, itu kan ada namanya di bawah ya. Nah, seperti itu, paham? Nah, yang kelima ada quality control. Yang pertama itu penyesuaian warna dan pemberian mood visual. Sudah, sekarang it's time to diskusi interaktif, sharing pengalaman dan pendalaman materi. Nah, di sini mungkin Bapak ada yang mau sharing nggak? Misal pernah nonton film apa dan pernah menganalisis filmnya itu seperti apa? Mungkin gimana, ada yang ingin menyampaikan? Ini yang sharing pengalaman ya Pak ya? Iya, sharing pengalaman. Pernah saya di talent di, Oh, pernah jadi talent ya? di ini di ILM iklannya masyarakat saya. Iya. Nah di situ itu ada bentrok dari kru. Bentrok. Iya. Wow. Jadi nggak sependapat. Tidak sependapat. Di situ kan pasti kan talent kan nggak tahu mau ngapain ya juga. Iya, bingung mau benar. ngapain. Jadi kayak nggak kayak ketunda gitu loh, nggak yang harusnya selesai besok malah harusnya keundur. Gitu. Wah, iya benar ya, itu ya. Pak. Kalau menurut Mbak Ramanda, itu supaya menanggulangi hal tersebut itu harusnya seperti apa? Mungkin sebelum memulai take film ya kita rapat diskusi dulu kalau Rapat diskusi. kayak semisal jobmu gini berarti kamu jangan ikut campur sama job lain. Wah, Biar kan iya. dia yang megang. Kalau kamu ikut campur kan kayak nanti tambah bingung yang job yang di. Iya, benar-benar. Terus Iya. apalagi kalau ada anggota yang nggak aktif, kru yang nggak aktif itu tambah makin memperhambat proses produksi. Jadi Mungkin Mbak yang lain punya pengalaman yang ingin di-sharekan ke teman-teman dari, kan kita akan alur proses produksi tadi di tahapan itu di salah satu tahapan itu kan ada memilih tim gitu ya. Nah, itu gimana menurut Mbak supaya maksudnya apakah Mbak itu punya pengalaman di mungkin punya pernah ikut proyekan terus ternyata timnya itu yaitu tadi miskom gitu, ada yang ingin disampaikan nggak? Apa Mbak Salsa? Pernah film itu, tapi sutradaranya tuh kayak apa ya, nggak mau tanggung jawab gitu. Waduh, bahaya. Bahaya. Makanya kayak ya gimana pasti timnya tuh ya berjalan sendiri aja. Sprint. Waduh. Jadi kan dari dua cerita yang di share sama teman-teman kita kan berarti kan ternyata pemilihan tim itu termasuk hal yang krusial ya, benar-benar harus dipikirkan secara matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul ya. Untuk pendalaman materi ini kita kan ini pertemuan awal, seperti yang Bapak ucapkan di awal, kita tidak ada tugas yang seperti gimana-gimana. Nah, jadi untuk pendalaman materi nanti tolong dijawab. Ini bukan soal, ini hanya pertanyaan yang bisa kakak nanti boleh langsung keluar istirahat. Oke. Nah, oke. Pertanyaan pertama, apa peran produser? Sebutkan salah satu peran produser. manajemen anggaran. Nah, monggo, Mbak Ramanda bisa keluar. Isi Bapak. Iya. Sebutkan salah satu tahapan praproduksi. Buat naskah. Nah, bisa Mbak, dia bisa keluar. Sebutkan contoh program recording. Salsa. Master Chef. Benar.
Dan yang lainnya karena tidak ada yang antusias untuk menjawab, berarti Mbak ini silakan istirahat sesuai dengan jam istirahatnya. Nah, baik ya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan dan silakan dipersiapkan dirinya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, saya selaku pendamping dari Pak Springgo mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Semoga di pertemuan selanjutnya tetap antusiasnya terjaga seperti hari ini. Amin. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.